Ya Pak BPS. Tugasnya mari kabeh. Semari. Agenda ya Pak. Agenda. Kok bengi persiapan perhitungan, simulasi perhitungan suara. Ya memang sih awakmu sing nganu. Anu PPK sosialisasi nang aku, Iya. nang BPS sosialisasi nang KPPS. Iya. Lah kok aku disosialisasi mek BPK. Terus kemudian hari kok aku sosialisasi nang KPPS. Misal putaran juga lah kamu macam mana? Iya. Enak, bayaran terus. Ya alhamdulillah nih ngono tapi nek iso wis fokus keluarga mari ini. Mari ini kan April. Iya, April. Iku putaran juga ya. Enggak, itu putaran 1. Mari ngono kan coblosannya Februari. Terus Maret itu si ono baru April. Kemarin itu selesai sudah bertugas PBS nanti. Itu putaran 1. Ya nek wis rampung nunggu mana ono pemilu 5 tahun lagi. Nek gak ngono ya kok Bupati kawin lima. oh iya bupati ono mana. Tapi rekrut mana? Iya merebut mana. Tapi ya pasti gak sejauh itu kok wong-wong iku ae sing daftar kan satu. Oh. Kak pengen daftar ah? Nang Surabaya. Oh iya, gak apa-apa. Jadi PPK ku iku ono salah satu mantan teko Surabaya. Petugas Surabaya, terus dadi PPK Kecamatan Sukodono. Jadi nek wis tahu berkecimpung nang dunia ngono iku enak ngono lho, Gun. Misale tahu dadi KPPS, terus dijatuhkan pengalaman menjadi KPPS. Nek ana pemilihan mana dilintas. Lumayan niku organisasi. Jadi biasanya organisasi kan malam. Jadi WAB iku ya wis kerja. Malam iku baru pada organisasi apa kayak partai Organisasi panitia. iya panitia. Tapi aku bingungnya itu kerja di apa badan ad hoc KPU Bawaslu nek gak ada pemilu kok ngapain? Iya aja kerja di mana? Iya. Terutama Tapi sing KPP. KPP. kan ada ketua KPU. Terus apa juga kayak kita loh ada pembubaran terus ada perekrutan ulang. Oh, no, jenis komisioner. Komisi di pegawai komisi. Iya. Komisi. Jadi yang panitia yang kayak model relawan lah itu direkrut tiap ada event. Kalau selain itu mungkin mereka mempersiapkan buat dulu evaluasi kayak gitulah ya di pusat sampai. Ya jangan itu loh. Ini isi di share oleh Instagram tapi setelah itu lain. Tapi Surabaya tambah elemen kurang informatif kayak di PTB orang-orang syarat di sore malah itu mana kirim jurusan dia kalau keterangan dan Instagram kami ini Surabaya malah pusatnya publikasi kegiatan tapi kalau informasi ini Iya. Nah, itu tak boleh informasi tekan dong gawe akun dewi kami PPK tak boleh emang terus PPK teko pemilihan wali kota ini ismati aku nih kayaknya iya. Ngene kayak ku. jadi mulai lepas tangan mulai kan Iya. urusan mari kakak di Paris loh. Ya gitu, kok aku mikirnya ya nek informasi ku penting ya informasi aja gitu loh. Misalkan ditaruh di sorotan atau di pin, tapi pin kan yang paling terbaru atau sorotan lah minimal ada informasi di situ.
Nah kalau di feed itu ya wis bersih kegiatan nggak masalah, biar nggak informasi nang kene nang informasinya nang visor baru no ya karena tulisannya popo plus publikasi informasi ah publikasi itu aplikasi memang kalau bicara soal kegiatan itu harus ada, soalnya kan ada anggaran BOP di situ. Ada apa anggaran operasional itu yo gawe bahasanya ngetek duit lah, dan BOP itu misalnya anggaran untuk PPS desa ini dari PPK dari apa sorry dari RI kalau nggak salah ya, dari RI pusat transfer ke desa itu harus nol saldonya itu harus nol tiap bulan. barang-barang Jadi ini saldo nol ini loh Pak, ini buat apa kalau misalkan nggak ada kegiatan, contoh nggak ada kegiatan lah, nggak ada koyok ini apa survei dengan pendataan nggak ada, nah terus cair tiap bulan, terus naik misalnya dibagi-bagi, tapi si ketuanya itu misalkan oh hari ini si anyar oh ada pihak-pihak yang ngerti akhirnya nggak dibagi gitu ya. Memang tiap bulan anggota itu dapat honor kan langsung cair ke rekeningnya baik mau sih ditambahin, tapi kan itu memenang ketua. Nah kalau ketuanya ini nggak ngomong-ngomong akhirnya kan numpuk uang ke ketua, dan ketua bilang apa itu nanti BOP maksudnya kan kalau ini gak kayak apa-apa. tiket apa itu tiket apa Desa kecamatan juga ada, kabupaten juga ada BOP BPS untuk biaya operasional. Jadi di BPS ini juga ada di desa seperti ya tingkat aku di hidup nona ini rekening liyo terus kayak gawe pak ono kegiatan jadi iso luwe ya meriah ya ini apa proses itu harus diambil kan ke rekening yang dari KPU saldonya nol, terus mari ngono buat laporan bahwa saldo sudah nol dan dicek. Nah uang ini kan uang cash itu dipegang oleh sekretariat BPS. Jadi BPS itu ada sekretariatnya kayak sing membantu BPS gitu, dan yang tahu itu ketua sama sekretariat, dan itu sangat rawan kalau dirasa dipasrah begitu aja. problemnya yang gini Iya pasti dikurang, pasti kayak di apa perangkat desa juga lurah yang tahu BOP-nya desa. seluruh lembaga itu lembaga kementerian dan lain-lain itu dianggap kerjoi pendung optimal itu lah terserap kabeh indikator itu aslinya keliru kalau diganti itu teko serapan anggaran tapi teko outcome waktu nasi nyoko di sisa apa Iya saya ini paling paling gede yuk jadi nilai rapotnya selain keliru capek pandangan ini ngomong akhirnya uangnya itu dari pusat uangnya nggak kembali, akhirnya negara ya secara ngono gak kaya dapat pendapatan pajak dan sebagainya cuma dibuat kayak gitu. Dan kalau dilumpukno kayak misalnya mangan dikai sakmene gak dibalekno misalnya, utawa beras gak dibalekno akhirnya numpuk buah itu ya ke rekening ke dompet masing-masing kan. kalau niat pada niat Apalagi pokoknya yang kayak gitu kan susah orang kalau ngontrol. Kalau di satu perusahaan kan ada apa QC-nya kayak gitu bisa ngontrol, ada HRD-nya. Tapi kalau sudah pemerintah itu loh, orang kan ya susah. inspektor kan Iya tapi mereka juga sakmene kayak itu pokoknya kalau sudah di desa ya kebijakannya desa masing-masing. Mungkin pas waktu di sidak itu ya wis gimana desa ya akan ini gimana datanya, oh iya datanya ini buat ini ya semuanya nyari aman gitu.
makanya kayak apa, ketika kita berbicara Indonesia dengan negara kaya raya Arab Saudi, juga Indonesia itu negara kaya, Arab Saudi juga negara kaya, kaya dari minyak, Indonesia kaya dari seluruhnya lah, sumber daya alam, sumber daya manusia, ya alam. Tapi kenapa kok semrawut? Arab Saudi itu nggak ada iki cerita orang yang sudah kenal, nggak ada koyok kotak keliling buat infak, enggak. Infak pun itu di apa, polisi atau di petugas masjid. Dulu polisinya di sana itu petugas masjid. Mari orang kita juga nggak ada, terus orang bawa barang-barang bekas yang sampai kelompok yang sudah ada dan itu pokok ibadah, karena apa, warganya itu terbackup dengan kekayaan yang memaksimalkan. Jadi kan bisa ibadah mana tercukupi, terus kayak apa, kerja yang paling untuk membangun negara mana tetap eksis kayak gitu kan. Tapi kalau di negara Indonesia dibandingkan dengan Indonesia itu sudah sangat banyak kepentingan pribadi dengan pemerintah. Makanya uangku sampai nggak peduli so lah presiden ini aku ya tetap nih. Siapa sih kayak aku duit akeh ya ikut uangku. Padahal duit akeh itu duit modal. Misalkan saat paslon ini ngomong modal, warna nanti dia dapat balik yang dipikirkan kan uangnya kembali dulu. Terus ya kok boleh balik, terus kok gawe nyalon romat leh boleh balik. Nah bisa kok kok Iya, kayak gini. Empat apa? Kayak per kelompok. oh no. Jadi sulit untuk merubah pikiran, apalagi kalau bukan generasi Kayak SK satu saya, tapi yo tambah no, kadang dibangun fasum musola. sampah tak nyari. Iya. Jadi yang Malah enak. kaya itu Organisir sakit suara sak TPS. tim pemenangan. Tapi ya kita sebagai panitia ya wis manut lah apa jane. Jadi kantor pak kayak ngomong kandidat soal oleh pesantren ngono, terus kontra politik kan yo gawe kelompok pesantren. Iya, yang bahaya itu kayak tokoh agama terus berpihak ke politik itu pamori hilang agama ya wis agama. Maksudnya kalau apa menyerukan aja, jangan jadi kayak tim sukses yang apa dapat imbalan uang, gelontoran uang, jangan. Soalnya itu pendapat pribadi Sing dijanjikan itu akhirnya sing api itu ya sing umum lah yang kabeh ngrasakno oleh jadi lo khusus pesantren itu oleh ada bantuan atau kementerian agama untuk tak alokasi itu. Kalau yo pesantren dia yo bahkan yo lembaga pendidikan agama Rio sekolah pemerintah. iya itu wilayah ini sih kayak kalau sudah jadi pemerintahan, kalau sudah ada orang tertinggi itu bisa ngekei kebijakan berebut kekuasaan kayak iki bisa amar ma'ruf nahi mungkar dari kekuasaan. iya Teman-teman ya tinggal. iya guys. Padahal kadang yo ono sing gak perlu diatur karena pandangannya wong liya mungkin sekuler urusan bangsa sing gak merugikan publik misalnya yo itu meninggalkan sholat misalnya masalah masalah itu kan pandangan gitu kan
tapi intinya itu zaman semakin maju kabeh negara iku padha berlomba-lomba maju. Ono sing kiblatnya nang negara maju Amerika, Rusia, Eropa. Jadi kiblat. Ya, ini kabeh iso maju kan. Masih berarti macam-macam misal kayak Qatar tapi iso maju, masih apa ini agamis. Kalau sing sekuler itu tapi iso masih maju kan. Aslinya itu tergantung bagaimana petugas penegak hukum itu Menjalankan tugas. iya gak pilih-pilih Iya. Nah kita kan tegas ya, sebelum aturan yo ditegakkan. selama ini kan kayak nang kok dunia online lah yang kita lihat kan negara maju Eropa, Amerika, kita nggak pernah Qatar nggak pernah tersorot Ini loh maju nggak, tapi nggak pernah tersorot. Yang tersorot itu kayak ya apa caranya kiblat itu nang negara-negara barat, padahal kalau disorot kemarin ya waktu Piala Dunia Qatar itu mau maju sangat pesat maju daripada WA dan negara-negara Timur Tengah itu, daripada apa Qatar di tahun yang lalu dibandingkan sama sekarang. Artinya yang penting intinya itu ya apa negara Indonesia itu menjalankan tugasnya dengan baik. Kabeh mau iku nek wis disiplin, hal-hal kecil disiplin mari ngono sesuai aturan dijalankan dengan baik, wis gak mikir kepentingan pribadi, iku wis makmur dhewe sak rakyat aturan iso laksana nih. Jadi kayak Arab Saudi, Arab Saudi lu nom-nom kok yo mangan yo enak. Aku tuh gak tau nek kehidupan metu ngono yo nang omah. Baru metu kok metu nang masjid jamaah. Baru mau ibadah wis dijamin ambek Gusti Allah. Soalnya kok sesuai wong wis intine ngono. Nah, aku mlebu PPS iki ya wis sedikit banyak mengetahui pemerintahan dan kita bisa bersuara juga. Beda kan sama kayak warga biasa sing kepingin bersuara, suara-suara sumbang ngono kan ya apa jalane lah melalui kayak ngene iki wis bismillah. Itu pemimpin Balelo itu apa percuma awakmu protes kayak itu aksi reformasi korupsi yang uang tetap lolos itu cipta kerja. Iya berarti revisi undang-undang KPK macam-macam. Masih awakmu suara sumbang itu nang online mana senang nih lapangan kok keputusan berada di atas, iya itu telinga keputusan berada di atas. Saiki Mari ngono yo kadang lembaga perwakilan ya kamu wakil itu kamu wakil kepentingan itu yes pada intinya silakan closing statement. apa sih ya? Iya pada intinya kita harus kemau dimulai dari diri kita. Suara-suara kayak gitu ya kita tetap aktivitas normal, kita tetap menjalankan kewajiban kita, tapi ya kita juga harus peduli karena kita sebagai anak muda wis dari jalan mana aja, mungkin dari jalan organisasi, dari jalan kayak kita ikut pemilu juga menentukan pemilu, kita mencoblos suara kita, hak kita, terus kita mengajak sekitar untuk ikut nyoblos gitu. Dan apa yang bisa kita berikan untuk negara ini demi baik, demi negara kita menjadi lebih baik. Nyambung statementnya mungkin jadi kita perhatikan itu siapa-siapa saja yang tidak berpihak kepada rakyat kita hukum dengan tidak memilih mereka. Terus kita perhatikan juga mana yang membela rakyat, kita menangkan mereka. Insya Allah suara-suara dari masyarakat akan didengar.
dan dalam pembentukan kebijakan undang-undang itu memang wajib harus menyertakan pihak-pihak yang terdampak. Satu tentang cipta kerja, maka organisasi buruh itu harus diundang. Terus tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual, itu yang kelompok rentan, perempuan, anak kecil, pemerhati anak misalnya, itu harus dilibatkan seperti itu. Ya, buru-buru langsung, oh dalam tengah malam langsung ada pengumuman, nggak bisa. Terus berarti jangan golput, Ya, tetap gunakan hak pilih kali ini di 14 Februari besok 2024. Sukses. mati. Itu mati ya.